Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Belajar Kimia Asik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap atau yang sering disebut dengan hukum Proust adalah hukum yang menyatakan bahwa seluruh senyawa terdiri dari perbandingan massa unsur pembentuk yang selalu sama atau konstan. Hukum ini dikemukakan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1754 sampai dengan 1826 yang berasal dari Prancis. Hukum perbandingan tetap tersebut berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur penyusun senyawa adalah tetap. Eksperimen yang dilakukan Proust adalah reaksi antara unsur hidrogen dengan oksigen sehingga terbentuk air. Bunyi hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur pembentuk senyawa selalu tetap, sekalipun dibuat dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, perbandingan massa hidrogen dengan oksigen dalam air adalah 1:8, tidak bergantung pada jumlah air yang dianalisis. Hal itu juga berarti bahwa massa hidrogen yang bereaksi dengan oksigen membentuk air adalah 1:8. Apabila hidrogen direaksikan dengan oksigen tidak dengan perbandingan 1:8, maka salah satu di antaranya akan bersisa. Mari kita perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel ini terdapat massa hidrogen yang direaksikan dan massa oksigen yang direaksikan dan massa air yang terbentuk, dan juga tabel sisa hidrogen atau oksigen. Jika massa hidrogen yang direaksikan adalah 1 gram dan massa oksigen yang direaksikan 8 gram, maka massa air yang terbentuk adalah 9 gram dan tidak ada tersisa. Maka perbandingannya adalah 1:8. Kemudian jika massa hidrogen yang direaksikan adalah 2 dan massa oksigen yang direaksikan adalah 8, maka massa air yang terbentuk adalah tetap 9 dan tersisa 1 gram hidrogen. Jika yang direaksikan massa hidrogen adalah 1 gram dan oksigennya 9 gram, maka yang terbentuk tetap 9 gram dan tersisa 1 gram oksigen. Dan jika 2 gram hidrogen dan oksigen yang direaksikan adalah 16 gram, maka akan terbentuk 18 gram massa air dan tidak ada tersisa. Perbandingan massa unsur dalam senyawa dapat ditentukan dengan cara mengalihkan jumlah atom dengan massa atom relatif masing-masing unsur. Misalnya H2O, perbandingan massa hidrogen dengan air adalah 1:8. Perbandingan ini dapat diperoleh dengan cara berikut. Massa atom H dibanding dengan massa atom O sama dengan 2 kali ARH dibanding 1 kali ARO sama dengan 2 kali 1 dibanding 1 kali 16 sama dengan 2:16 atau sama dengan 1:8. Contoh berikutnya pembentukan karbon dioksida dari karbon dan oksigen. Massa karbon adalah 12 sedangkan massa oksigen adalah 16. Maka pembentukan karbon dioksida adalah sebagai berikut. Massa karbon yang direaksikan 12 gram dan massa oksigen yang direaksikan 32 gram, maka massa CO2 hasil reaksi adalah 44 gram. Sisa C atau oksigen tidak ada, maka perbandingannya 3:8. Jika massa karbon yang direaksikan 14 gram dan massa oksigen yang direaksikan adalah 32 gram, maka akan terbentuk massa CO2 hasil reaksi adalah 44 gram, sisa 2 gram karbon. Dan jika massa karbon yang direaksikan adalah 12 gram dan massa oksigen yang direaksikan 34 gram, maka akan terbentuk 44 gram CO2
dan tersisa 2 gram oksigen. Pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa karbon dioksida akan selalu terbentuk dari karbon dan oksigen dalam perbandingan yang sama. Walaupun ada reaktan atau reaksi yang berlebihan, maka akan menjadi sisa yang tidak ikut bereaksi. Hasil dari penjabaran rumus Proust ditemukan rumus persentase kadar unsur sama dengan E dikali AR per MR dikali dengan 100%. Contoh, sebanyak 24 gram besi dipanaskan dengan 24 gram belerang membentuk senyawa FeS2. Jika AR Fe 56 dan S32, tentukan sisa zat yang tidak bereaksi dan berapa senyawa FeS2 yang terbentuk. Perbandingan massa Fe dan S dalam FeS2 adalah 7:8. Fe plus S menjadi FeS2. Jika Fe sebanyak 24 gram dan belerang 24 gram, maka dengan perbandingan 7:8, 7 untuk Fe dan 8 untuk S, maka akan didapatkan massa Fe 21 gram dan S 24 gram. Jadi ada 3 gram Fe yang tersisa dan FeS2 yang terbentuk adalah 45 gram. Contoh berikutnya, suatu campuran mengandung belerang sebanyak 48 gram dibakar sempurna sehingga seluruh belerang dalam campuran diubah menjadi SO3. Jika SO3 yang terbentuk sebanyak 80 gram, hitunglah kadar belerang dalam persentase dalam campuran semula. MrSO3 sama dengan 80. Persentase massa S dalam SO3 adalah 32 dibagi dengan 80 kali 100% sama dengan 66,67%. Contoh berikutnya, kita perhatikan tabel berikut ini. Jika massa PB yang digunakan 25 gram, massa S yang diperlukan sebanyak, di dalam tabel ini diketahui pada nomor 1 PB adalah 10 gram, massa PB 10 gram dan massa S 1,6 gram, maka akan terbentuk PBS sebanyak 11,6 gram. Dalam hal ini berarti bahwa seluruh massa PB dan S bereaksi sempurna, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perbandingan massa PB dan S adalah 10:1,6 ya. Atau bisa juga 30 dan S 4,8 perbandingannya. Kita dapatkan massa PB sama dengan 10 kali 2,5 sama dengan 25 gram. Massa S adalah 1,6 kali 2,5 sama dengan 4 gram. Massa S nya 4 gram ya. Atau dapat juga dicari dengan 1,6 dibagi 10 kali 25 gram sama dengan 4 gram. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.